Ini tidak ada urusan dengan bapak dan anak ya. Jadi Yesus kan bukan anaknya kita ya, tapi kita yang berdosa, dia yang dihukum. Maksudnya seperti itu ya. Kita tidak percaya bahwa satu orang berdosa yang lain dihukum. Itu ditunjukkan dalam Yesaya 18 ayat 20. Anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Setiap orang mati karena dosanya sendiri. Ya, Yesaya 18 ayat 20. Jadi itu berlaku secara umum. Ya, tapi ada hal-hal yang merupakan perkecualian dari ayat itu, yaitu dosa Adam diberlakukan untuk semua keturunan. Itu saja, dan itu pun dosa Adam yang pertama yang diberlakukan. Lalu dosa orang-orang yang percaya pada Kristus diberlakukan untuk Kristusnya hukumannya. Hanya itu perkecualiannya, dan tanpa itu memang tidak ada kekristenan. Kalau itu dianggap tidak adil, saudara mau keadilan? Mau keadilan? Semua kita berdosa, semua kita masuk neraka. Itu yang adil. Mau yang seperti itu? Allah bersikap dalam tanda petik tidak adil. Anaknya tidak salah, dihukum supaya kita yang bersalah dibebaskan. Itu inti dari Injil. Injil itu kabar baik. Kita orang berdosa yang seharusnya masuk neraka karena memang bejat, tapi karena penebusan Kristus, Kristus yang membayar hutang dosa kita, kita hanya dengan iman kepada Kristus kita diselamatkan. Memang maafkan Allah kami yang dalam tanda petik tidak adil. Dosa kita diberlakukan pada Kristus hukumannya supaya kita bebas. Tapi saudara, kalau saudara mau adil yang strict, semua kita dari Adam sampai kiamat masuk neraka selama-lamanya. Mau yang mana? Lalu Allah, logikanya Yesus menebus dosa itu ya. Saya menyinggung juga Pak Momoginta mengatakan Allah kan Maha Kuasa, bisa mengampuni dosa begitu saja. Ampuni, selesai. Tidak bisa. Karena kalau dia melakukan itu, keadilannya amblas. Allah menjadi Allah yang tidak adil, dan Allah yang tidak adil bukan Allah. Seperti yang saya katakan dari Nahum 1 ayat 3, Allah itu adil, artinya dia menghukum setiap dosa. Cuma tinggal dipilih. Dosanya itu dihukumkan pada orang yang berbuat atau pada penebus. Bagi orang yang percaya, dosanya sudah ditanggung oleh sang penebus. Orang percaya tidak pikul dosa satupun. Tapi kalau saudara tidak punya penebus, saudara nanggung dosa sendiri selama-lamanya di dalam neraka. Pada saat itu saudara percaya omongan saya, tapi sudah terlambat. Kalau mau percaya tidak terlambat, percaya sekarang. Jadi menurut saya tidak bisa ya. Allah mengampuni dosa begitu saja tidak bisa. Karena dengan diampuni begitu saja, keadilannya hilang. Dia adil, harus hukum atau pada Yesus atau pada orang yang berbuat. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi itu logika dari Injil. Iya, silakan dari Pak Momoginta dulu, karena ada pertanyaan juga yang masih menyangkut berkaitan dengan konsep iman yang berbeda dan berbuat baik untuk jalan keselamatan tadi. Ya, baiklah. Pertama saya ingin jawab pertanyaan Ibu tadi. Siapa yang mewisuda Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Jangan itu Pak. Kelihatannya belum dijawab kan? Iya, tapi itu pertanyaan sesi yang tadi Pak. Nah, yang masih pertanyaannya yang berkaitan dengan Pak. Oh gitu. Ya, Kemudian tentang konsep iman yang berbeda dengan berbuat baik untuk jalan keselamatan. Tapi kalau Ibu mau tahu Kisah 2 ayat 36 itu Bu ya. Kisah 2 ayat 36 kemudian tadi. Kemudian tadi yang Mas ini mengatakan ada dua versi iman yang berbeda. Nah, karena berbeda disinilah maka hadirin sekalian yang menilai mana yang benar, mana yang tidak, mana yang rasional, mana yang tidak. Terserah. Kami kan tidak memaksakan. Terserah. Karena kami juga menggunakan Alkitab, bukan Quran. Kalau kita berkata tentang Al-Quran tadi, berapa sih? 0,1% kan? Tidak ada kami menggunakan ayat Quran tadi. Ya, salah ternyata mengatakan kita menggunakan ayat Quran. Tidak ada ayat Quran yang kita gunakan tadi. Kita 100% menggunakan ayat-ayat. Kenapa berbeda? Nah itu hadirin sekalian yang menilai. Ya, kalau kami, saya mengatakan tadi bukan hanya perbuatan, bukan hanya iman. Menurut pendapat saya, ya
harus iman dan perbuatan. Dua-duanya saya gabung, ya, sesuai dengan saya kutip ayat yang di. Nah, kita lihat di sini. Saya ulang lagi sekali lagi supaya tidak terkesan ini pendapat saya. Ya, coba kita lihat. Ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan perbuatan-perbuatannya? Ya, iman bekerja sama dengan perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Berarti dibenarkan iman dan perbuatan dua-duanya. Saya tidak pernah mengatakan hanya iman saja atau hanya perbuatan, tapi pendeta itu menegaskan kepada iman. Ya. Padahal sebenarnya menurut Alkitab yang benar iman dan perbuatan. Jadi saya berdasarkan Alkitab, bukan pendapat saya. Kalau berbeda silakan saja yang menilai ya. Kemudian yang terakhir masalah Yesus sebagai penebusan tadi. Kalau memang Yesus mati untuk menebus dosa, saya tanya, Yudas Iskariot itu masuk neraka atau surga? Neraka. Kalau menurut saya tidak, dia masuk surga. Kenapa? Kalau memang Yesus itu harus mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa, berarti pelaku-pelaku ini mereka hanya orang yang dipakai oleh Allah untuk menjalankan skenario. Nanti yang fitnah siapa, yang mangkap siapa, yang paku Yesus siapa, yang tombak siapa, dan sebagainya. Nah, kalau memang dia harus mati, sedangkan sudah diakui dia korban ketidakadilan hukum, berarti Yudas ini adalah pahlawan. Berkat pengkhianatan Yudas tertebuslah dosa-dosa umat Kristiani. Kalau Yudas tidak mengkhianati, tidak tertebus dosa, tidak mati Yesus disalib, berarti tidak ada penebusan dosa. Kalau begitu Yudas ini adalah pahlawan karena dia hanya orang dipakai oleh Allah untuk menjalankan skenario, karena Yesus harus mati, ya kan? Berarti harus ada yang mengkhianati, harus ada yang melakukan ini itu, berarti mereka itu hanya pelaku-pelaku yang skenario Allah. Jadi mengapa orang yang telah berhasil melakukan skenario Allah dengan baik pada dia dihukum? Mestinya dia diberi jabatan, dia naik pada kedudukannya kan? Nah, si Yudas ini telah berhasil mengkhianati Yesus sehingga matilah dia, maka tertebuslah dosa-dosa manusia. Maka orang Islam bersyukur pada Yudas, karena Yudas adalah pahlawan. Berkat pengkhianatan dia tertebuslah dosa manusia. Jadi Yudas bukan masuk neraka, tapi mestinya dia masuk surga. Istrinya ya Pak. Itu pertanyaan bukan ya. Mungkin begini ya, tadi kan bilang tentang tanya, tapi